Good morning adik-adik yang manis. Halo. Hari ini kita berjumpa lagi di acara sekolah minggu bersama dengan saya Lause Katarina. Yeay. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan dan Lause bersyukur sekali Lause bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Nah, adik-adik siapa yang sudah siap hari ini untuk beribadah? Sudah mandi, sudah pakai baju yang rapi, bawa Alkitab, duduk yang manis karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, di video tadi kita lihat ya, ada dua anak kecil yang ngapain? Berebutan mainan, berantem, bertengkar, memukul, sampai akhirnya ada yang nangis, ya kan? Nah, Lause mau tanya sekarang, siapa di antara adik-adik yang pernah berantem, bertengkar sama kakaknya, adiknya, atau bahkan sama temannya? Sebenarnya ya adik-adik ya, kalau dipikir-pikir, kita semua ini pasti pernah melakukan kesalahan. Karena kita semua ini adalah manusia yang berdosa. Walaupun kita ini mengasihi Allah, tapi kita sering kali tidak taat kepada Allah. Kita pernah bohong, kita pernah berpikir jahat, kita pernah melakukan hal-hal tidak baik yang membuat hati Allah itu sedih. Adik-adik tahu nggak? Sebetulnya semua itu adalah dosa melawan Allah. Dan Allah itu sebenarnya marah saat kita berbuat dosa. Tapi ada kabar baik. Kalian tahu nggak? Allah tidak pernah berhenti mengasihi kita. Dia mau mengampuni dosa-dosa kita kalau kita datang kepada Dia dan mengakui semua dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat menghapus semua dosa-dosa kita. Kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Suatu hari Tuhan Yesus bercerita kepada murid-muridnya tentang seorang anak yang berdosa kepada ayahnya. Adik-adik mau gak dengar ceritanya? Kalau mau, sekarang telinganya dibuka dua-duanya. Lause akan mulai ceritanya. Ada seorang bapa yang mempunyai dua anak laki-laki, si sulung dan si bungsu. Yang sulung pakai baju biru adik-adik, yang bungsu pakai baju merah. Suatu hari, si bungsu bilang kepada ayahnya, "Bapak, bolehkah aku meminta harta yang menjadi bagianku?" Ayahnya sedih mendengar permintaan anaknya. Tetapi walaupun hatinya sedih, ayahnya tetap menuruti permintaan si bungsu. Ayahnya membagikan harta kekayaannya kepada si sulung dan si bungsu. Setelah si bungsu mendapatkan harta bagiannya, dia pergi meninggalkan rumah bapaknya ke negeri yang jauh. Bapaknya sedih melihat si bungsu pergi dari rumah. Sesudah sampai di sana, si bungsu menghabiskan uang miliknya itu dengan berpesta pora bersama dengan teman-temannya setiap hari. Dia hanya bersenang-senang dan tidak bekerja sama sekali. Sampai suatu saat, semua harta miliknya habis. Dia sudah tidak punya uang lagi. Waktu itu,
timbullah bencana kelaparan di negeri itu. Dan si bungsu pun jatuh miskin. Karena si bungsu sudah gak punya uang lagi, akhirnya ia bekerja pada seorang bos. Si bungsu bekerja menjaga babi milik bosnya. Karena dia sangat lapar dan gak ada satu orang pun yang memberi dia makan, si bungsu berpikir untuk makan ampas yang dari makanan babi itu. Lalu tiba-tiba si bungsu ingat kalau di rumah ayahnya itu enak banget. Di sana banyak banget makanannya. Gak perlu kelaparan. Akhirnya ia berpikir untuk pulang ke rumah ayahnya. Dia mau bilang begini ke ayahnya. "Bapak, aku telah berdosa. Aku gak layak disebut anak Bapak. Jadikan aku sebagai pegawai di rumah Bapak." Kemudian si bungsu akhirnya pulang ke rumah ayahnya. Ternyata bapaknya tidak marah. Malah ia menyambut si bungsu dengan sukacita. Ayahnya memeluk dan mencium si bungsu. Hatinya gembira karena anaknya yang hilang sekarang sudah pulang kembali. Ketika si bungsu sampai di rumah, dia bertemu ayahnya. Dan sambil menangis dia berkata, "Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Jadikan aku sebagai pegawai Bapak." Kalau menurut adik-adik semua, ayahnya marah gak sama si bungsu? Karena dia sudah pergi dari rumah. Dan bukan hanya itu, tapi ayahnya menyuruh hamba-hambanya untuk membawakan jubah yang terbaik. Si bungsu dikasih jubah yang paling bagus, dipakaikan cincin di jarinya dan sepatu di kakinya. Setelah itu ayahnya mengadakan pesta besar untuk merayakan kepulangan si bungsu. "Anakku telah hilang, tetapi sekarang dia telah pulang ke rumah," kata si ayah. Dari cerita perumpamaan tentang anak yang hilang tadi, kita ini belajar loh sebenarnya bahwa kita ini kadang-kadang sama seperti si bungsu. Kita ini berdosa. Kadang-kadang kita melakukan yang jahat dan membuat hati Allah itu sedih. Ayah dalam cerita tadi itu sama seperti Allah Bapa di surga. Waktu kita ini berbuat dosa dan kesalahan, tapi kita ini berdoa minta ampun sama Tuhan, maka Tuhan mau mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Karena apa? Karena Dia sangat mengasihi kita. Nah adik-adik, Lause mau tanya, pernah gak adik-adik melakukan perbuatan atau melakukan kesalahan yang membuat hati Allah itu sedih? Pernah ya? Kita semua pasti pernah. Nah, kalau kita sudah melakukan perbuatan yang jahat atau sebuah dosa atau kesalahan, apakah kita pernah datang kepada Tuhan, berdoa dan meminta ampun? Kita mengakui semua dosa dan kesalahan kita. Hari ini kita belajar bahwa Allah Bapa di surga itu adalah Allah yang sangat mengasihi kita. Allah yang mau mengampuni semua dosa dan kesalahan kita waktu kita ini datang kepadanya dan mengakui semua dosa dan kesalahan kita. Dia akan membersihkan hati kita dan memberikan kita hati yang baru. Adik-adik, mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar tentang kasih-Mu yang besar. Engkau tetap mengasihi kami, walaupun kami kadang-kadang menyakiti hati-Mu. Kami berbuat yang jahat atau berkata yang jahat. Ampunilah kami ya Tuhan. Tolong ubahkan hati kami. Kami mau jadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Yuk adik-adik, kita hafalin ayat hafalan hari ini ya. Dari 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sekali lagi ya. 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita bersama-sama akan membuat kolase salib. Bahan-bahannya kita perlu kertas putih dan kertas warna-warni seperti ini dan juga lem. Oke, kita mulai ya. Pertama-tama ambil kertas putihnya, lalu minta tolong pada papa atau mama untuk membantu adik-adik menggambar salib. Contohnya seperti ini. Nah, pakai penggaris ya, biar lurus. Boleh minta tolong papa atau mama atau kakak atau juga Mbak Sus. Nah, sudah jadi salibnya. Setelah itu seperti ini contohnya yang sudah Lause tebali garisnya. Nah, bagus kan? Nah, terus adik-adik ambil kertas warna-warni yang sudah disiapkan tadi. Kertas ini menggambarkan betapa indahnya manusia sebagai ciptaan Tuhan. Tuhan itu menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Tapi karena kita semua sudah berdosa, maka gambar dan rupa Allah itu menjadi rusak. Adik-adik boleh sobek-sobek kertasnya, sobek-sobek kecil-kecil jadi seperti ini. Nah, ini Lause sudah siapkan. Ada beberapa warna ya. Adik-adik boleh sobek-sobek kertasnya. Disobek-sobek, disobek-sobek. Tapi jangan dicampur warnanya. Jadi yang pink sama pink, yang kuning sama kuning, yang green, yang hijau sama hijau. Dan yang warna biru juga bersama warna biru. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Ambil lemnya. Ya, ambil lemnya dan adik-adik boleh mulai mengelem. Kertas ini ditempelkan di salibnya. Seperti itu contohnya. Oke, sampai di sini aktivitas hari ini. Selamat mencoba. Yeay. Adik-adik, sampai di sini dulu ya sekolah minggu hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye bye. Bye bye. Bye bye.